di Provinsi Jambi hingga saat ini belum juga terselesaikan. Jalan khusus yang dijadikan sebagai salah satu solusi tak juga terrealisasi. Begitupun dengan jalur sungai yang dinilai belum menjadi solusi. Belum adanya langkah cepat dan tegas membuat persoalan batu bara masih terus terjadi dan menyebabkan malapetaka di jalan raya maupun di jalur sungai. Angkutan batubara masih menjadi sorotan masyarakat Provinsi Jambi karena melintas di jalan umum, bukan jalan khusus tambang. Selain itu, jalur sungai yang dianggap sebagai solusi juga kerap menimbulkan persoalan. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari muatan, jam operasional, hingga sanksi. Di Kabupaten Batanghari, kecelakaan lalu lintas akibat aktivitas truk angkutan batu bara terjadi di ruas Jalan Nasional pada Jumat malam 31 Januari 2025 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Seorang pria pengendara sepeda motor terlihat dalam kondisi tergeletak tak berdaya usai tertabrak truk batu bara di Bundaran Tugu Ikan Tapah Malenggang, Simpang BBC, Muara Budian. Tak hanya itu, warga setempat dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian tampak berkerumun dan panik karena posisi kaki korban beserta kendaraan masih terjepit di bumper depan truk. Korban pun kemudian langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berdasarkan rilis data Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, sebelum terlibat tabrakan, truk muatan batu bara dengan nomor polisi BH8795PU tersebut melaju dari arah Muara Tembesi menuju Jambi. Namun tepat di Bundaran Tugu Ikan Tapah Malenggang, truk yang seharusnya mengikuti jalur melewati bundaran justru langsung berbelok ke kanan dengan cara memotong jalur saat menuju ke arah Rengas Condong. Akibat kelalaian oknum sopir truk batu bara yang terkesan ugal-ugalan atau tidak mengikuti aturan ini, membuat pengendara sepeda motor Jupiter MX berinisial RP usia 37 tahun, warga desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian, yang saat itu berjalan sesuai jalurnya dari arah Jambi menuju Muara Bulian, menjadi korban hingga menderita luka berat di bagian kaki sebelah kanan dan bagian wajah. Usai kecelakaan, truk dan sepeda motor korban langsung diamankan oleh Satlantas Polres Batanghari. Dari hasil pemeriksaan, sopir truk batu bara tersebut ternyata baru menginjak usia 17 tahun dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM B1 umum. Berinisial NR, warga desa Rejosari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Selain itu, satu unit truk angkutan batu bara tanpa muatan juga mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak median jalan di ruas Jalan Gajah Mada, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, tepatnya di Kelurahan Pasar Baru. Akibat kecelakaan tunggal ini, truk jenis Mitsubishi Canter dengan nomor polisi BH8403YV tampak tersangkut di median jalan tersebut. Kecelakaan tunggal yang dialami truk angkutan batu bara ini terjadi pada Selasa pagi 4 Februari 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat sopir truk yang mengantuk saat berkendara dari arah Jambi menuju Muara Tembesi. Truk ini juga diketahui sempat hilang kendali hingga akhirnya terhenti setelah menghantam median jalan. Supir dari arah Muara Bulian menuju ke arah Muara Tembesi mengalami mengantuk, kemudian menabrak median jalan tengah. Untuk peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan kendaraan maupun median jalan tersebut. Untuk posisi pada saat kejadian tidak ada muatan. Mobil ini mobil apa nih? Mobil truk, Pak. Truk apa? Biasanya ngangkut apa ini? Satlantas Polres Batanghari melakukan evakuasi dan mengamankan truk angkutan batu bara itu.
Sementara sopir truk yang merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial RA, warga desa Hajran, Kecamatan Batin 24 bersama rekannya RS usia 19 tahun, warga desa Pakuaji, Kecamatan Batin 24 dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka-luka. Sopir truk juga telah dimintai keterangan dan dipastikan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan truk angkutan batu bara kembali terjadi di ruas jalan lintas Bajubang Tempino, tepatnya di kilometer 46 RT 21, Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang. Truk jenis Canter tanpa muatan ini mengalami ringsek usai menabrak tronton Fuso. Peristiwa ini mengakibatkan sopir truk nyaris terjepit. Dalam rekaman video amatir warga, sopir truk terlihat mengalami luka cukup parah, seperti di bagian tangan dan kaki sebelah kanan. Ia pun tampak kesakitan hingga harus dibantu warga dan para sopir di lokasi kejadian ketika turun dari truk yang ringsek tersebut. Berdasarkan rilis data Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, kecelakaan ini terjadi lantaran sopir truk Canter atas nama Sandi Wijaya, usia 30 tahun, warga desa Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, diduga mengantuk ketika mengemudi. Sebab sebelum terjadi kecelakaan, truk angkutan batu bara ini diketahui melaju dari arah Tempino menuju Muara Bulian. Namun saat tiba di lokasi kejadian, truk ini justru masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak bagian pintu kanan tronton Fuso tersebut. Beruntungnya, sopir tronton atas nama Karyaman Gultom usia 42 tahun, warga Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tersebut dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka-luka. Kecelakaan akibat truk angkutan batu bara lagi-lagi terjadi. Kali ini truk bermuatan batu bara menghantam warung kecil di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian. Insiden ini terjadi pada Minggu dini hari 16 Februari 2025, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, akibat ditabrak truk batu bara dengan nomor polisi BG 8238 UY ini. Bagian atap warung dan juga gerobak milik penjual mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Ibda Riki Wahyudi mengungkapkan, kecelakaan tunggal ini terjadi akibat kelalaian sopir yang meninggalkan kendaraannya dalam kondisi terparkir untuk berbelanja di Indomaret Simpang Rengas Condong. Saat sopir truk atas nama Hefrika usia 27 tahun, warga Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun itu turun dari mobil dan berbelanja. Truk tiba-tiba berjalan hingga sekitar 50 meter dan akhirnya menabrak warung dan gerobak penjual di pinggir ruas jalan tersebut. Baik, pagi siang hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari melaksanakan evakuasi terhadap satu unit kendaraan truk roda 6 yang terperosok masuk ke warung. Kejadian berawal pada saat pukul 03.00 dini hari. Pada saat itu sopir truk berbelanja ke sebuah warung. Tanpa disadari ternyata mobil berjalan sendiri sehingga menabrak warung yang berada sebelah kanan. Tidak ada korban jiwa, namun saat ini kita sedang lakukan evakuasi. Pasca kecelakaan, Satlantas Polres Batanghari turun ke lokasi kejadian dan menurunkan satu unit alat berat untuk memindahkan muatan batu bara ke kendaraan lain guna mempermudah proses evakuasi. Lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para sopir nakal ini dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Bukrim akan hadir setelah yang berikut ini.